Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya bisa pimpin doa dulu. Marilah teman-teman dulu memulai pembelajaran geografi pada pagi hari ini. Ada baiknya berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa juga. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak absen dulu ya. Ahmad Zaidan, Hadir, Pak. Ayla, Aisyah Salsabila, Alia Fatimah, Azizah Raya, Zaki Gatvan, Evelyn, Vina, Gina Azura, Hafiz Sadi, Hanifah, Kevin, Sakit, Pak. sakit ya, Haidar, Najwan, Hadir, Pak. Al Habib Husin, Hadir, Pak. Asbin Syah Bahri, Naila Putri, Niayu, Raisyah Amrina, Siti Raina, Aura Miniseri. Oke. Baik, terima kasih. Anak-anak semua sudah masuk ya dengan tepat waktu. Bapak apresiasi kedatangannya sudah sesuai yang Bapak harapkan. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Ada yang sakit? Sedikit ya. Aura sakit? Sehat? Oh, sehat ya. Kalau bindeng-bindeng sedikit nggak apa-apa ya. Bapak juga masih agak sakit, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah bisa bersama kalian. Minggu lalu nggak masuk ya? Naila kemarin? Hari Senin mah. Kenapa? Sekarang sehat ya? Iya. Mengikuti pembelajaran yang kemarin dari kawannya? Ya. Apa materi yang kemarin kira-kira? Kalau kamu nanya kawannya apa? Tentang apa kemarin? Oh iya. Organisasi. Tentang global warming ya, betul? Betul. Nah, jadi hari ini kita juga akan melanjutkan pembelajaran kita tentang global warming. Kalau kemarin kita pengen tahu yang namanya faktor-faktor alami dan faktor-faktor manusia, ya kan ada dua ya kemarin ya. Faktornya adalah yang secara alami. Masih ingatkah yang kemarin? Faktor alaminya itu apa global warming itu? Kenaikan suhu. Bencana alam. Bencana alam. Terus apa lagi? Terus perubahan iklim. Perubahan iklim dan cuaca. Perubahan iklim dan cuaca. Apa lagi? Iya, alam. Penyebab alam. Contohnya Kebakaran. letusan gunung berapi, ya. Betul. Kalau yang non alami atau oleh manusia, Polusi, Pak. polusi, Industri, Pak. polusi lalu lintas, Iya. Polisi udara. polusi udara, Polisi itu, Pak. apa? Polisi udara. CFC atau Air conditioner. Asik. air conditioner. Aerosol. Air conditioner apa? Oh iya, CFC-nya. Iya, CFC-nya atau freonnya, ya. Apalagi ada lagi nggak? Kemarin, baru kemarin kok. Asap khususnya asap kendaraan itu cukup berpengaruh besar. Iya, artinya penggunaan bahan bakar Fosil. fosil yang berlebihan. Nah, dari situlah kita akan mencoba ya, karena yang namanya geografi kan bukan hanya kita mempelajari teorinya, tapi bagaimana kita Praktek. mempraktekannya atau mengimplementasikan dalam
kehidupan Kehidupan sehari-hari. sehari-hari. Sudah siap belum? Siap. Ya, sudah siap. Kita ke materinya ya. Jadi kalian sudah bisa join tadi ya di sini. Nah, di depan Bapak sudah nuliskan besar-besar ini solusi pemanasan global. Jadi Bapak harap kalian akan menjadi agen-agen perubahan, ya. Jadi kalian itu adalah masa depan negeri ini. Jadi harus mau menjadi orang yang memiliki solusi. Nah, materinya masih sama, jadi kaitannya dengan kualitas lingkungan sebagai kebutuhan hidup manusia, bagian atau bab dari kependudukan dan lingkungan hidup, maka kita perlu ini. Kemarin sudah Bapak bilang, materi ini adalah berkaitan dengan sikap ataupun kalian untuk bersifat kritis ya, kemudian kreatif. Namun dalam pembelajaran ini kalian nanti harus berkolaborasi. Jadi terpenting adalah kalian bisa berkolaborasi dengan teman yang lain. Nah, Bapak kasih dulu pertanyaan yang ya ada 4 macam namanya. Yang pertama adalah jelaskan fakta-fakta perubahan lingkungan sebagai dampak pemanasan global. Ada nggak fakta-faktanya? Ada. Ya, siapa yang bisa menyebutkan satu? Oke, Gatvan dulu. Salah satu fakta-fakta perubahan lingkungan sebagai dampak pemanasan global itu adalah seperti menipisnya lapisan ozon. Menipisnya lapisan ozon ini mengakibatkan perubahan lingkungan yang cukup ekstrim. Ekstrim ya, bukan es krim ya. Ya, betul. Menyeretnya es di kutub utara dan kutub selatan. Bukan hanya itu juga berdampak pada kenaikan air laut dan tentu saja kenaikan suhu dalam beberapa puluh tahun terakhir. Wah, lengkap sekali ya. Lihat, tepuk tangan dulu. Ada yang lain nggak faktanya? Tadi ada 2 ya, atau 3 yang angkat tangan. Oh, mau nambah? Silakan. Ini kan kan menaiknya suhu udara tidak memicu kebakaran hutan. Dari kebakaran hutan itu terjadilah polusi udara yang menyebabkan juga zat-zat yang dari kebakaran tadi dapat menipis lapisan ozon. Jadi saling nyambung. Waduh, oke, tepuk tangan juga. Nah, sebenarnya sudah paham semua ya sebenarnya ini ya, kayaknya ya, karena memang itu ada di sekitar kita ya kan. Betul. Kita mengalami sendiri. Beberapa tahun lalu kita kebakaran ya kan. Nah, salah satunya mungkin karena ini. Baik. Karena sudah dijelaskan oleh 2 orang. Yang kedua, bagaimana mekanisme terjadinya efek rumah kaca? Masih ingat enggak kira-kira ini? Ya. Siapa yang bisa? Bagaimana mekanisme terjadi? Oh ya, Hanifah. Oke, jadi mekanisme terjadinya efek rumah kaca ini bisa kita contohin dari cahaya ataupun panas matahari yang masuk ke dalam bumi ini. Ya. Mereka kan memancarkan cahaya tuh, sehingga mereka nanti di dalam bumi ini tuh jadi suhunya panas dan juga hangat gitu. Terus di dalam bumi ini juga ada gas-gas efek rumah kaca seperti asap dari industri, kayak limbah polusi udaranya, seperti juga asap kendaraan, karbon dioksida yang dihasilkan dari asap-asap maupun industri-industri tersebut lama-lama terkumpul di dalam bumi ini, namun terperangkap oleh karbon dioksida itu sendiri yang berada di lapisan atmosfer tadi, dan sehingga terjadinya peningkatan suhu lingkungan sehingga menjadi tambah panas. Namun udara tadi yang udara gas efek rumah kaca seperti gas metana, CFC tadi, sama karbon dioksida dan masih banyak jenis berapa belas lainnya terperangkap di dalam bumi dan tidak bisa keluar, sehingga menyebabkan dampak-dampak yang sudah dijelaskan sama 2 teman tadi. Oh iya, oke. Tepuk tangan dulu. Ada yang mau nambahkan enggak? Mekanismenya seperti itu enggak? Iya. Atau ada yang lain mungkin boleh? Yang berbeda. Ya, berarti setuju ya. Jadi memang kita sebut sebagai radiasi sinar matahari ya. Kalau di kelas 10 dulu di materi atmosfer itu kita sebut sebagai neraca kesetimbangan energi ya. Jadi energi yang
dipancarkan oleh matahari diterima bumi, dikembalikan lagi, ya. Artinya dia teratur. Tapi karena adanya efek rumah kaca ini, jadi tidak teratur, bahkan cenderung tertahan dan memanas. Itulah proses atau mekanisme terjadinya efek rumah kaca. Nah, kalau yang ketiga, siapa? Yang lain. Jelaskan aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan, terutama yang efek rumah kaca ini. Yang lain dulu Hanifah, biar yang lain juga pasti punya pendapat kok. Contohnya apa? Dari sisi ini belum ya? Boleh, silakan. Atau aura mungkin. What might cause the global warming or maybe greenhouse effect that you can say? What the activities? Atau kendaraan pribadi, terus ini apa bagian industri itu kan Yes, car traffic, betul enggak? Betul. And then? Is there any issue in Italy maybe for the global warming or Yes, like, but I think in here the situation is worse. more worse than Italy? Because in here sometimes I look at the sky and sometimes like especially in the night I cannot see the stars. Oh Because yeah. you see the pollution, Yes. especially in Jakarta. Instead in Italy it's not that bad because we don't have that kind of cars in here. There's So many, yeah, so so much. much traffic. So yeah, I think here it's worse. Oke, thank you. Oke, tepuk tangan dulu untuk. Betul. Ada lagi nggak aktivitas yang lain? Jadi sini sudah, sini. Oh sini dulu ya. Oh mau berdua, bisa ngomong bareng gitu. Aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan itu salah satunya penggunaan listrik yang berlebihan. Oh listrik Nah, berlebihan. listrik itu kan kita pakai batu bara atau gas-gas alam buat memproduksinya. Nah di situ kan kita ngelepasin gas rumah kaca dari produksi listrik itu. Terus manufaktur misalnya buat Manufaktur. barang-barang Pabrik ya? pakaian, iya pabrik gitu. Barang-barang itu kan juga menggunakan Energi. energi dan menghasilkan juga emisi. Terus misalnya ada penebangan pohon. Jadi kalau pohon itu kan dia mau ngambil karbon dioksida dari lingkungannya kan. Tapi kalau dia ditebang, pohon itu ngelepasin CO2-nya, emisi-emisi yang udah diserapnya tadi ke lingkungan. Jadi Mau nambahkan katanya nomor 2. Iya, terus ada lagi yang kayak Aura bilang kan banyak mobil, jadi itu kan itu gara-gara transportasi kita juga yang banyak penggunaan mobil, motor, itu kan gas-gasnya bisa nyebabin lapisan ozon. Iya. Terus habis itu ada di peternakan juga kan kotor-kotoran hewannya kan ada gas metana, itu juga bisa iya. lapisin ozon. Nah, itu aja. Udah ya. Oke, tepuk tangan. Sudah lengkap ya. Ada banyak ternyata. Di aktivitas manusia tuh ternyata tidak semuanya bisa baik kepada lingkungan. Ya. Oke, yang terakhir. Nah, kalau yang ini mungkin akan kita jawab ya nanti ya. Setelah kita secara umum nanti materi dulu. Ya. Baik, coba ini ada pertanyaan yang ini bisa kalian jawab dulu. Nah, karena Bapak lihat tadi sudah paham semuanya kayaknya. Bapak tes dulu. pilih. Oke, udah berapa ini? Sudah ada 11 respon, 14. Tidak, tinggal klik aja kan. Tiga lagi. Sudah ya?
Satu lagi? Pas. Dah. Nah, coba Bapak cek ya. Apa yang menyebabkan pemanasan global? Ada yang salah enggak kira-kira? Iya. Iya. Terus semua. Semuanya ya. 18 orang menjawab bahwasanya apa ini? Emisi gas rumah kaca, deforestasi itu apa? Deforestasi. Penebangan hutan. Penebangan liar. Ya, terus apa lagi? Oke. Coba pertanyaan kedua. Belum. Sudah. Enggak. Cepat sekali. Oh, sudah semuanya. Jawabannya? Semua. Oh, ada yang nih. Loh. Wih, nambah dua. Oke, enggak apa-apa. Ya. Yang ketiga, apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi, coba kira-kira apa? Mungkin ada yang lain juga? Tiga lagi. Satu, oke. Wah. Wih, ganti dia. Ya, mengurangi penggunaan energi fosil, meningkatkan penggunaan energi terbarukan, dan mengurangi penggunaan plastik. Nah, kalau kelompok mungkin seperti itu. Kalau individu, apa yang kita bisa lakukan? Coba. Sebagai seorang individu juga pasti punya solusi. Nah, ada yang jawabannya benar, ada yang memilih produk ramah lingkungan. Oke, tidak apa-apa, ini kan terbuka ya. Iya. Mengapa penting bagi semua orang untuk peduli tentang pemanasan global sekarang? Satu lagi? Ah, sudah ya. Wah, karena pemanasan global berdampak pada kehidupan. Oke, karena semua benar. Oh, ada yang belum? Pas 18 ya. Baik, nah ini jawaban-jawaban kalian. Maka kita akan coba melihat slide berikutnya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini. Jadi nggak ada yang lain kecuali kita upayanya apa sih? Ya, upaya untuk dapat melakukan pengurangan pemanasan global. Ya. Yang kedua, ya partisipasi. Artinya kita secara mandiri aktif mengurangi pemanasan global itu sendiri. Ya. Baik, hari ini adalah kalian akan berkelompok, jadi nanti semua peserta harus aktif. Karena yang namanya kelompok itu kalau satu aktif, yang lain ya harus aktif atau diajak nanti ya, ada dikasih peran masing-masing. Karena Bapak sudah rancang kalian adalah berlima nanti, tiap orang punya peran masing-masing ya. Kemudian peran tersebut harus diwujudkan dalam bentuk hasil. Hasilnya nanti berupa presentasi ya. Presentasi berupa poster. Posternya apa? Nanti akan kita lihat di worksheet yang akan kalian kerjakan. Oke, Bapak mulai dulu dengan ya sebuah video dulu ya. Judulnya aja sudah apa ya? Global boiling.
Bukan lagi ke sekarang global warming bahkan. Ya, tapi global boiling. Ya, coba kita dengar dulu ya. Tolong disimak. Iklan dulu. Numpang iklannya. Bumi saat ini sudah digambarkan oleh PBB bukan lagi sebagai pemanasan global, tapi sudah menjadi bumi yang mendidih atau global boiling. Ini diungkapkan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres menunjuk pada catatan bahwa bulan Juli dunia mengalami panas tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Guterres mengutip data yang dikeluarkan oleh Organisasi Meteorologi Dunia dan Layanan Perubahan Iklim Copernicus Komisi Eropa yang mengatakan bahwa pemanasan global tegas disebabkan oleh aktivitas manusia. Rata-rata suhu bumi selama ini adalah 14 derajat Celcius dan sudah naik 1,1 derajat Celcius pada bulan Juli lalu yang menyebabkan di beberapa belahan dunia suhu bisa mencapai 40 hingga 56 derajat Celcius. Today, Global Meteorological Organization and European Commission's Copernicus Climate Change Service are releasing official data that confirms that July 2023 is said to be the hottest month ever recorded in human history. The era of global warming has ended, the era of global boiling has arrived. The air is unbreathable, the heat is unbearable, and the level of fossil fuel profits and climate inaction is unacceptable. Menurut catatan PBB, kontribusi terbesar bumi yang mendidih ini adalah gas rumah kaca atau emisi karbon yang 80% dihasilkan oleh negara-negara G20, termasuk Indonesia. Negara dengan PDB dan populasi terbesar di bumi ini bertanggung jawab atas pemanasan suhu global. PBB meminta semua negara, terutama pemimpin G20, tidak mengubah lagi komitmen iklimnya, yakni penurunan suhu bumi 1,5 derajat Celcius di tahun 2030 dan zero net karbon di tahun 2050 jika tidak ingin melihat bumi yang semakin mendidih. Saya Anya, salam. Apa pendapat kalian? Oke, yang lain dulu nanti katanya. Yang lain? Yang belum angkat tangan dari tadi mungkin? Apa pendapat kalian dengan pernyataan dari Sekjen PBB? Oke, Aura. May I say something? Can I say something? Oke. So, as the guy said, in English, you don't understand those words. Yeah. He said that now, the climate is became hotter. Yes. And I want to say that in Italy, because we have 4 seasons, Yes. so we have also winter, right? If you compare the winter of 10 years ago and the winter now, you will see that maybe the winter now is almost like a summer because not really, but if you compare with the winter of 10 years ago, you can see that 10 years ago it was so cold and we wear everything that was to make us now it's not that much. So also this one is not a good thing because it's not that cold anymore, and also we don't have too much rain, so the plants cannot drink, and this is not good. And that's what I want to say because he said that, and it's so true because I see that because we have, maybe you don't see that because it's always hot here, but in Italy the climate is changing so bad. Also in Europe, in France, Spain, everywhere. Everywhere. Oke, thank you, Aura. Thank you. Oke. Ada yang lain lagi? Atau mau menanggapi dari Aura mungkin? Atau mau bilang yang lain tentang ini? Bagus banget ya. Jadi ternyata bukan hanya Indonesia ya. Italia pun merasakan. Coba, ada yang lain ini? Jakabaring mungkin? Gandus mungkin? Gandus? Panas, Pak. Gandus berubah enggak?
Gersam ya. Gersam. Ya, oke. Terima kasih. Jadi sudah ada yang berpendapat bahkan jauh dari teman kita yang di sana ya. Kalau menurut kalian gimana? Sebelah sini belum ya? Iya. Sebelah sini. Oh, Nibros ini ya. Ya, kita harus berkontribusi. Kalian merasakan sendiri kan? Iya, Pak. Merasakan sendiri ya. Udaranya panas. Ya kalau sekarang dingin ya karena memang Asik. ya karena AC. Berarti kita juga penyumbang dong. Iya, secara tidak langsung. Iya. Oke. Tapi kan hasilnya bebas CFC kan? Nah, jadi kita ke materi tadi sudah disampaikan, ternyata ini mengglobal. Jadi keprihatinan kita itu ternyata juga direspon oleh dunia. Jadi nanti kita dalam pembelajaran hari ini kita mencoba juga apa sih yang dilakukan dunia. Jadi bukan hanya kita nanti apa ya, karena tuntutan kita ya kita gitu ya di wilayah kita sendiri, tapi kita perlu melihat tempat yang lain ya. Jadi pemanasan global merupakan gejala yang meningkat tentang rata-rata suhu permukaan bumi. Jadi namanya global, seluruh dunia. Jadi yang tanggung jawab siapa? Seluruh dunia juga. Nah, kita sebagai individu juga akan berperan di sana. Nah, nih. Jadi tadi sudah disebutkan fakta-faktanya ya ini. Ya, peningkatan suhu permukaan air laut yang menyebabkan apa? Kalau yang Naiknya Tenggelamnya dataran rendah. betul. Termasuk Jakarta ya katanya. Terancam tenggelam. Oh, tenggelam ya. 2050 itu sudah terlalu banyak wilayah. Ya. Kemudian menghilangnya salju, ya sudah ini Bapak sering ceritakan ini di kelas 10 malah. Ya, karena kelas 10 lagi mempelajari tentang atmosfer. Ya. Udah mencairnya es kutub, kenaikan air laut dan El Nino dan La Nina. Jadi ini suhu permukaan air laut ini pengaruhnya ke sini. Ya. Ini kelas 10 sudah Bapak ajarkan tentang ini. El Nino dan La Nina. Nah, ini tadi konfirmasi saja ya. Jadi yang disebutkan oleh Hanifat tadi mekanismenya seperti ini. Ya, sudah betul berarti. Ya. Radiasi matahari diterima oleh bumi ya, dilepaskan kembali. Itu yang normal. Tapi kadang-kadang dia dilepaskan tapi di sini terhalang oleh gas efek rumah kaca. Oke, udah paham yang itu. Nah, ini contoh-contoh tadi aktivitas manusia benar disebutkan ya. Padahal Bapak nggak ngasih ini kalian sudah bisa tahu ya. Baru kali ini. Jadi ternyata yang terbesar termasuk di Sumatera Selatan ini nih. Ya, alih fungsi lahan dari hutan menjadi pemukiman. Ya, pemukiman atau perkebunan. Ternyata itu memberikan efek juga kepada atmosfer kita. Dan penggunaan freon tadi disebutkan oleh ya AC ya. Dan penggunaan bahan bakar fosil kendaraan. Apa? Ya, sama. Ada freonnya ya. Perusahaan-perusahaan yang bikin fasilitas itu jangan bangun yang nggak menggunakan freon. Sudah ada ya? Sudah ada. Sudah ada. Oke. Contohnya mungkin bisa sebutkan. Banyak contohnya mungkin ada Tapi belum umum ya kayaknya ya. Ya. Nah, ke depan itulah yang harus kita pikirkan. Penggunaan atau material-material yang harus ramah terhadap lingkungan. Baik, jadi ini yang akan kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kalian akan berkelompok. Ya. Silakan kelompok 1 mulai melongkok sesuai dengan gaya belajar kalian. Aisyah, Haji, Raya. Ya, habis. Ya. Bahasa. Bapak nggak tahu ini. Bahasa kalian kan ini ya. Silakan langsung melongkok. Kelompok 1 di mana? Sini kelompok. Sini dua. 1, 3 sini. 4.
Group 3 ya. Oke, jadi Bapak kasih kalian waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk mengerjakan itu dan persiapkan untuk presentasi hasil karyanya. Ya. Bisa? Silakan. Tolong terjadi komunikasi antar kalian ya. Harus berperan semua, dikasih peran. Hafiz suruh ngapain misalnya. Ya. Iya, poster di polusinya. Contohnya. Tapi yang kalau bisa yang langsung mengena ke masyarakat apa? Itu contoh nyatanya. Iya. Karena kita kalau bisa mengajak individu kan, individu itu. Misalnya kayak gitu. Tuangkan aja nanti karya kalian. Silakan berkolaborasi. Ada yang ngerjakan di situ sambil melihat contoh-contoh yang sudah ada. Kalian klik yang ini. Kalian klik linknya itu ya. Itu kan ada ya. LKS-nya. Belum. LKS-nya di yang di kan ada kan? Nah ini klik yang kelompok satu aja ya, satu kelompok satu LKS saja diisikan, namanya siapa saja. Ya berbagi peran ya, karena ini ada 4 pertanyaan misalnya bisa satu-satu biar cepat. Ada yang sudah memulai bikin kampanye, kolaborasi. Langsung aja ke situ. Satu aja satu kelompok. Itu bahasa yang mudah kok. Itu karena Bapak ambil dari PBB juga. Ya, iya. Iya. Kan kita melihat dari situ, dari contoh-contoh yang dikerjakan di negara yang lain. Nah, kita tuh enaknya yang seperti apa? Oke, tahu apa yang dikerjakan? Apa yang harus dikerjakan Aura? Berbagi peran ya. Apa Naila, apa Amrina, apa kasih. You have to do. Yang itu udah diklik loh, yang LKS-nya. Yang di tadi ada LKS-nya. Sebagai contoh. Nah, biar Aura nanti juga bisa klik. PPT-nya. Macet. Nah, dipecahkan bersama ya. Apa nggak bisa? Dia berhubungan. Nggak bisa? Iya, yang ini. Macet. Dia nggak mau berhubungan sama kita. Nih, Ini aja. ini lah linknya. Linknya aja, klik linknya. Ping. Nanti diarahkan ya. Oh ini ini. Tidak mau mengecil. Kelompok satu aja. Ya, satu aja. Mau ya aku ya. Iya, kamu aja. Jadi apa kalau di Italia mungkin ditanyakan ya, upayanya apa, ini bisa dikolaborasi kan? Mitigation, adaptation.
Kamu ini putri apa putri? Putri. There's the video. Bikin Apa? What is this? Geography education online. How to Inovasi kayak kemarin kan bagus. people in Lucu kan? Jadi mengena, gambarnya dapat, actingnya bagus. Oh iya deh. Udah banget. Tapi diisi dulu yang LKS tuh. Night tour in Italy includes the following infrastructure. Kanva, oke. Siapa Kanva? Oke, sip. Railway. Memang seneng di art, jadi 24 kilometers are road network. paham kan? Bahasanya mudah kok. Bukan bahasa yang susah. Contoh yang di Mozambik apa? And 98 airports. So they are easy to access, right? Yes. Maybe Indonesia. Siapa yang bertugas ngisi? Siapa yang sudah merancang? Kita mau pakai ini aja nggak? Contoh kayak kalau di Palembang itu ada LRT gitu. Jadi Ya, kita kalau ambil gambar menurut yang LRT-nya di buat situ, dijadiin yang poster. BPT-nya kan kita Tulisannya ditunjukkan di negara-negara tertentu itu kayak gitu. dahulukan transportasi umum. Kita tinggal milih, kita kan Ngambil ada yang bisa transmisi kalau adaptasi, nggak tuh ada yang LRT mitigasi, Palembang aja ada yang dulu. ketahanan. Jadi bisa Untuk contoh mengembangkan nyatanya. Iya, seperti itu. tulisan poster. Konkretnya seperti apa? Oke. Kita Title-nya. lakukan sendiri. Bisa Oh iya ada, sebentar. apa namanya, mitigasinya bisa, kita adaptasinya dengan bencana misalnya bisa, atau Bahasanya gabungan nggak boleh dua-duanya, diganti, ya namanya Allah. ketahanan. Oke dah. Nah, wujudnya apa itu kalian yang mikirkan. Nyatanya. Garis pantai. Pengurangan. Kita Mitigasi juga bisa. ini deh sih. Kalau adaptasi itu kan kita misalnya banjir ya, sudah biasa dengan banjir. Kita Dari segi sudah pendapatan siap pemerintah gitu. dari transportasi Adaptasi. umum itu kan mungkin Kalau tidak banyak. mitigasi, Cuma kan kita karena benar kita actionnya apa yang mendahulukan untuk penggunaan mencegah. transportasi umum. Mitigasi kan intinya Itu tuh bisa mengurangi mendapatkan, resiko terjadinya penghasilan yang lebih bagi suatu pemerintah, bencana. kayak perekonomiannya meningkat. Nah, karena Bisa perekonomian dua-duanya. meningkat, maka pemerintah dapat bikin yang kayak di Itali tadi, aksesnya lebih Bisa. gampang. Lebih ke situnya kamu sorotin ke sini. Okay, I'm gonna translate. Jadi kayak kampanye lah. Okay, nanti. so Modelnya her kampanye, idea jadi is like presentasikan, harus ini yang for paling penting. from the Kuat-kuatan lah. increase of like Mereka sudah general siap. public transport, it will have the economical financial from our country increases. Boleh So milih, we itu kan don't, di- we makanya will have, kalau menyelesaikan many itu nanti bisa moral tahu. or money to support the transportation like in Italy. Like more, You will like see that your work. Color palette-nya. Mau gambar langsung ya? Iya, Pak, Keren. tulisnya yang ini apa? Kayak ini, tapi cari yang lebih mudah gitu loh. Beda saja nggak sih? Reduce tuh. Nah, reduce tuh apa? Mengurangi. Mengurangi. Menekan global warming. Berarti solusi ya? Jangan yang jauh kan jauh kan mereka gas mobil itu lagi ngomong sama baca mikirin Aku baca bingung. Mereka kita jelasin dulu, baru mereka accept. Kalau kita jelasin yang satu tentang apa ya, kendaraan pribadi kan, baru langsung diimplementasi. Ini berarti ini. Kalau penanaman yang mitigasi, kalau yang mangrove tumbuh dewek berarti ini adaptasi. itu tapi tentang itu
Wah, keren bisa gambar ya. Karena udah hobi ya. Iya, Pak. Ya, ini bros, ya, bantu yang lain apa? Ini Pak. Bumi yang mencair. Ya agak cepet ya waktu soalnya nanti nggak sempet. Top 10 of the like the country most green in the world. Oh, top 10 ya? Let me say Indonesia. Don't. Morning you're done. 140 maybe. Might be. We will present to you our Oke, terus apa ininya? results. Solusinya apa? Kasihkan solusinya. First we have the introduction. It's time to begin the fifth lesson. Ya, sudah 10 menit ya, silakan. Sekitar 5 sampai 10 menit lagi. Siap tampilkan ya. Atau yang itu yang pertama. Yang ini kan lain hujan asam. Udah mulai merancang? Langsung masukin ke sini. Iya, nggak apa-apa, bisa ya udah. Biar coba aja. Udah. Gini deh. Katanya di tugas selanjutnya. Ya, itu 3 negara kan yang melaksanakan itu. Apa ya menurut kalian? Ya, ada contoh yang adaptasi, apa mitigasi, apa ketahanan atau resilience. Ya bahasa Inggris saja. Di Indonesia. Atau Inggris juga enggak apa-apa. Negeri atau negeri? Negeri negara sama beda. Cuma lebih Sebukuan itu. Negara. Negara itu. Negara tuh cowok berarti. cara ini. Itu baik karena dengan kondisi mereka yang miskin, Kondisi keuangan. Kondisi keuangan negara mereka yang bermasalah. miskin di Ekonomi boleh semua.
wilayah garis pantai. Dari Mall Jauh. Iya, yang you bring your Solution. Oke, apa solutionnya? Sudah sampai berapa? Oh, sudah bikin yang itu ya. Ya kalau bisa berbagi kan, kita berbagi. Intinya kan artinya salah satu masukannya adalah apakah adaptasi, apakah ya mitigasi, cocok Indonesia itu apa. Karyanya yang sudah selesai boleh dikirim ke Bapak, nanti kita biar cepat. Di WA boleh di penanaman berarti dilakukan oleh manusia, nanti itu mitigasi. Ini tadi kelompok berapa? 1 ya? 3? 2? Ini tadi kelompok 5. Udah hampir selesai? Wah, reduce, recycle. Food waste. Oke. Ya, agak cepet ya. Ya, dibantu kawannya apa ini. Solusi itu karena menyimpang dari global sendiri itu adalah polusi udara, mana data ini yang sebenarnya aja kan posternya itu kan hanya untuk menarik saja, yang penting penjelasan kalian apa, nah gitu. Poster itu kan attention. What, Aura? Kalau pakai buang sampah, pakai sampah lagi, daur ulang, And also, like the student that wants to use transportation was 28, and now it's 25. ini baik, habisnya ke sekolah, jalan kaki. Oke. Oke, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi, silakan. Kalau sudah boleh kirim ke Bapak biar bisa ditampilkan.
Belum ke? Iya, kirimkan aja langsung, nggak apa nanti biar. Linknya silakan dikirim ke Bapak ya. Karyanya. Dia angin apa? Iya, bisa kan nggak? Nah, nanti kalian bisa komentar. Kalau sudah kelompok 1 presentasi bisa komentar di situ ya. Yang awan-awan tadi. Ini tali. Oh, all over. Antisipasi. Antisipasi. Banyak langsung kirim ke Bapak ya. Linknya ya, biar nanti presentasinya cepat. Sudah, oke. Terima kasih. Sambil diedit boleh. Kita nunggu yang lain ya. 3 menit lagi, silakan. Oh, foto ya. Wah, sudah ada yang selesai 1 kelompok 2. Ya. Kelompok yang lain silakan menyusul. Kelompok 2 sudah selesai. 2 menit lagi. Sudah Fis? Ini dramanya apa nih? Sudah belum? Yang mana? Iya. Sudah mau sampah? Yang mana? Yang harus dari kegiatan tersebut. Yang bawahnya. Dari fokus kan ada video yang apa namanya? Itu fokusnya yang mana? Ada kan resilience, ada adaptasi, ada mitigasi. Ini sebenarnya menyontohkan tiga macam itu kok. Yang cocok apa? Di Indonesia bisa nyontoh yang mana? Satu menit. Udah belum?
Raina bisa kirim dulu aja, enggak apa-apa, sambil dia. Ya. Sama-sama sudah ya kita pulihkan rumah kita, bumi ke rumah. Bumi ke rumah. Tapi katanya di Indonesia udah ya. Kita selamatkan bumi kita tercinta karena cuma satu di alam semesta. Kalau ada tebakan kita tidak. Kalau kita siapa lagi? Oh, ada datanya ya, pakai data, keren. Tuh, udah hapus. Yang mana ini? Udah, Raya? Udah? Nah, enggak apa-apa, kirim aja ke Bapak, biar cepet. Enggak apa-apa sambil ngedit. Ya. Baik, Bapak rasa udah cukup ya? Nah, sambil selesaikan boleh. Sudah siap kelompok 2 ya kayaknya? Oh ya, silakan diselesaikan di sini. Ada nggak? Sampah kertas tuh, kertas atau botolnya. Aku tahu. Kelompok 1 silakan dikumpulkan hasilnya. Kelompok 2 sudah, kelompok 3 kumpulan aja. Enggak apa-apa sambil diedit boleh. Kelompok 4 Ayla sudah dikirim. Kelompok 5 Hasbin sudah. Ya enggak apa-apa dikirim aja, nanti linknya kan bisa kita tonton kan. Kirimnya paling bawah kan ada finish. Ya itu aja lah, langsung klik finish gitu. Nggak usah ditempel dulu, nggak apa-apa. Sabar, sabar. Baik, waktunya sudah selesai ya. Ya, silakan segera dikumpulkan. Saatnya untuk presentasi. Ya, karena yang Bapak lihat yang sudah siap benar ini adalah kelompok 2, Bapak persilakan untuk kelompok 2
untuk mempresentasikan. Yang lain memperhatikan dan nanti silakan kalian berikan penilaian kalian ataupun tanggapan kalian nanti di sini, ya. Oke, silakan Bapak, persilakan untuk kelompok 2 menampilkan hasil karyanya. Ayo. Sudah ada. Nah, sambil memperhatikan ya presentasi dari kelompok 2. Ya. Dari luar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Tristapu, biografi pada pembelajaran teori dan Ehan, Kamilang, dan teman-teman, izinkanlah kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dan pemaparan materi tentang bagaimana cara kami untuk ikut andil dalam mengurangi efek dari gas rumah kaca ini sebagai siswa yang bisa kami lakukan, dan kami ajak teman-teman untuk melakukan hal ini dalam aktivitas sehari-hari. Oke, sebelum mempresentasikan, perkenalkan, nama saya Ahmad Zaidan. Saya Muhammad Ali Husin. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami dalam bentuk kanva, infografis, dan sedikit storytelling atau drama. Jadi tergambar aktivitas apa-apa saja dan resolusi apa saja yang kami ingin sampaikan. Oke, selamat menyaksikan. Ya. Olah keluar. Kalian ngapain sih? Kan foto sampahnya ada di sana, kenapa nggak langsung dibuang aja? Males. Emang kenapa kalau dibuang sana? Gak boleh lah, kan ini merusak lingkungan. Apa? Sudah buang. Nah, teman-teman, tadi itu adalah salah satu kegiatan negatif yang masih menjadi kebiasaan buruk, terutama mungkin orang-orang di sekitar kita, yakni membuang sampah sembarangan. Kenapa membuang sampah sembarangan itu termasuk hal yang mendukung jadi faktor utama gas rumah kaca? Karena buang sampah ini sangat berkontribusi besar dalam pencemaran, baik pencemaran tanah maupun polusi udara, yang menyebabkan terciptanya gas-gas efek rumah kaca dan meningkatnya suhu bumi. Nah, lalu solusinya kita akan melakukan sebagai siswa kita bisa melakukan 3R, yaitu reduce, use, and recycle. Reduce adalah upaya mengurangi penggunaan barang yang berpotensi menjadi sampah. Contohnya kita bisa membawa botol minum sendiri dari rumah, tidak menggunakan botol minum dari kantin atau dari supermarket yang berbahan plastik. Lalu ada reuse, guna ulang. Jadi guna ulang itu adalah menggunakan lagi suatu barang lebih dari sekali. Jadi kita bisa mengurangi sampah-sampah itu dengan cara menggunakan barang-barang yang sudah kita pakai secara berulang kali. Dan yang terakhir ada recycle atau daur ulang, adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru, ya, dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya bisa menjadi sesuatu. Contohnya kita bisa menggunakan plastik terus di recycle menjadi tote bag atau baju-baju seperti itu.
Mas, ngapain? Pohon. Nggak boleh mas, ini kan hutan. Kenapa ini lahan saya? Ya nggak boleh, nanti jadi panas. Salah saya, ini lahan saya. Nggak boleh ya mas. Udah, nah, yang kedua merupakan salah satu aktivitas penambangan hutan atau deforestisasi. Hal ini jelas sangat merugikan lingkungan karena banyak sekali lingkungan-lingkungan di sekitar yang terkena dampaknya. Contoh, hewannya itu bisa kehilangan rumahnya yang awalnya tinggal di dalam pohon jadi nggak ada rumah. Terus daerah resapan air juga itu dapat menjadi hilang dan menyebabkan banjir. Dan yang paling penting, pohon adalah produsen alami oksigen dan menghisap karbon dioksida yang dapat meningkatkan kualitas udara. Apabila pohon ditebang, tidak ada lagi produsen oksigen. Dan solusi dari hal ini ialah kita sebagai siswa melakukan aktivitas reboisasi atau penghijauan kembali dan tidak untuk menebang pohon kembali. Ya. Lanjut. Bisa dipercepat aja kita namanya. Bik, kita mau ke sekolah kan? Iya. Ngapain ini naik motor? Lah, serang biar cepet lah. Ini asapnya tebal, enak jalan kaki aja, sehat. Wah, banyak aja. Ada motor ngapain jalan kaki bang? Nah, teman-teman, yang ketiga adalah pengurangan penggunaan kendaraan pribadi. Jadi apabila kita menempuh jarak tempuh yang dekat seperti ke sekolah ataupun ke tempat lain, mohon untuk bijak menggunakan kendaraan pribadi. Apabila masih bisa ditempuh dengan jalan kaki atau transportasi umum, itu bisa menjadi opsi pilihan karena mengurangi pengeluaran gas karbon dioksida. Dan yang terakhir, kami mengajak orang-orang di sekitar kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kami sosialisasikan guna untuk mengurangi gas efek rumah kaca. Marilah kita jaga lingkungan kita jaga bumi kita, karena planet yang kita tinggali cuma satu di semesta ini. Oke, sekian pemaparan singkat dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagus sekali. Ya, PPPT. Silakan duduk. Ya, dilengkapi dengan aksi ya yang mengajak kepada stop global warming. Ya. Terima kasih, silakan boleh dikomentari di sini ya. Silakan kelompok yang lain komentari. Kemudian yang sudah siap lagi kelompok mana? Kelompok Naila sudah siap? Amrina? Raya sudah siap? Belum. Kelompok 5 sudah siap? Keren, alurnya sangat bagus. Ini kan lahan saya, nggak boleh mas, jangan ditebangi. Oke, bagus. Kelompok 2, cepat. Kirim lah. Sudah dikirim belum? Minta yang anunya. Sudah? Anunya, posternya. Ya. Apa? Iya. Tidak apa-apa, tulis saja kelompok 4. Grup level 11. Sudah siap? Kirim ke Bapak. Kirim. Enggak, yang itunya kirim ke WA Bapak aja. Kirim ke WA Bapak aja yang hasilnya. Yang itu. Yang LKS-nya kirim finishnya aja. Oke, keren. Ke kelompok 2 ya.
Ini lahan saya, nggak boleh mas. Keren, keren. Ya, kelompok berikutnya. Udah belum dikirim ke Bapak? Raina, sudah belum? Mana? Yang ininya dulu. Posternya kirim WA ke Bapak aja. Oke, jadi ini kelompok berapa nih? Kiran? 3 ya. Silakan, boleh. Kelompok 3, silakan. Singkat, padat ya. Waktunya. The concept is the hell of the earth. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, hasil presentasi ini juga, poster yang udah disusun dari tugas tadi, dan pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya Hanifah Azdarami, bisa dipanggil Hanifah. Saya Raisya Amrina. Saya pikiran Aura. Oke, dan kami akan mempresentasikan hasil dari alasan dibalik kenapa kami memilih tema poster ini. Tema poster kami ini itu memfokuskan diri terhadap penggunaan transportasi umum dalam mengurangi global warming tadi. Nah, kenapa kami memilih transportasi umum ini sebagai jalan utama dalam pengurangan global warming tadi? Karena di Indonesia sendiri hanya ada 8,66% atau sekitar 490.000 dari 64,9 juta orang yang berdomisili di kota Indonesia yang bisa menikmati udara bersih. Jadi selain dari 409.000 orang tadi, semuanya menghisap polusi udara yang kotor sehingga mudah terjangkit dengan penyakit juga. Yang lain dengarkan. Jadi warga di 98 kota Indonesia tadi cuma orang-orang di 98 kota itu saja yang dapat menikmati udara kota yang bersih. Itu contohnya juga di bagian yang pedalaman, belum terdapat di kota-kota modern seperti di Jakarta ataupun kita bisa sebut Jabodetabek, itu polusi udaranya bisa terbilang sangat kotor. Nah, apabila di pendalaman itu bisa dihitung sebagai kota yang memiliki udara yang bersih karena belum tersentuh sama teknologi yang canggih seperti di kota-kota besar. Dan juga menurut Korlantas Polri juga mencatat jumlah populasi kendaraan bermotor di Indonesia yang aktif sampai periode 9 Februari 2023 kemarin tercatat sampai 153.400.392 unit, di mana tercakup 140 juta unit kendaraan pribadi yang merupakan main problem dari global warming tadi. Iya, salah satunya. Nah, jadi kalau dari pemerintah itu sendiri tuh sekarang udah mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 35 tahun 2023, yaitu ada pengaturan penggunaan 10% pendapatan pajak kendaraan bermotor harus digunakan pemerintah daerah untuk perbaikan transportasi. Dari sini kita udah melihat bahwa pemerintah itu sendiri udah bergerak untuk memperbaiki penggunaan transportasi umum supaya masyarakatnya jadi tertarik. Nah, dari sini kita bisa
berbuat aksi nih, karena pemerintah itu sendiri udah mengajak kita dari membuat diskon dan potongan subsidi, terus juga udah mengasih voucher bagi ASN atau bagi mahasiswa supaya transportasi publiknya itu jadi lebih gampang dan murah juga. Transportasi publik di Indonesia itu juga udah diperbanyak dan juga udah dipernyaman, kayak MRT, LRT. Di Palembang ini kan udah ada nih LRT. Itu ada 13 stasiun dan dimana saling berhubungannya itu tuh dekat dengan halte. Jadi kalau kita mau habis dari LRT mau naik transportasi umum lainnya itu juga gampang gitu. Terus juga pemerintah itu udah berkolaborasi, saling kolaborasi dari Kemendagri itu mendorong Kemenhub supaya kita menggunakan transportasi umum, karena pada 2024 itu target di Indonesia itu Jabodetabek sih sebenarnya 50% penduduknya itu menggunakan transportasi umum. Jadi sebagai masyarakat itu sendiri kita ingin mengkampanyekan supaya untuk memfokuskan diri selama masih bisa menggunakan transportasi umum, pakailah transportasi umum karena kita udah difasilitasi dengan sebaik-baiknya. Nah, apabila kita melihat udah banyak warga yang tertarik menggunakan transportasi umum itu, kan mudah-mudahan nanti kedepannya bakalan lebih baik lagi transportasi yang ada di Indonesia. Baik, selanjutnya juga di sini tuh ada dari Databox, yang mana ini tuh ada survei yang dilakukan untuk melihat seberapa sering masyarakat Indonesia itu menggunakan transportasi umum. Kemudian di sini itu dari semua responden 40,9% itu menjawab jarang dan 31,9% menjawab tidak pernah. Jadi lebih dari 70% masyarakat Indonesia itu jarang dan bahkan hampir tidak pernah menggunakan transportasi umum, yang mana pasti mereka kemana-mana itu pakai transportasi pribadi. Yang transportasi pribadi ini bisa menyebabkan polusi. Kemudian seperti yang cara lain kayak mungkin mencegah penebangan liar di hutan, kemudian seperti tidak membuang sampah sembarangan atau mengurangi penggunaan listrik, itu kan sudah banyak caranya dilakukan dan diterapkan dan juga gampang. Jadi cara yang satu ini juga bisa dilakukan buat pemaksimalan pengurangan emisi gas rumah kaca dan pencegahan efek pemanasan global itu sendiri. Yang mana makin banyak cara diterapkan juga berarti hasilnya bakal makin positif. Indonesia must be inspired by European countries that in the ranking of the last polluting countries in the world they are at the top. This is because in that city, also in Italy, we use a lot of public transportation. For example, in Italy, for going to school, we don't have any driver, but we used to go to the bus stop near our home and wait for the bus that take us there. If we need to go to our grandparents' house that is 5 minutes away from our home, we don't take the car. We just go there by foot or by bicycle. This is because all of us in our own small way can help our world, and by using the bike several times instead of the car, going to school with a public transport, and at last but not least, trying to use our car less. Okay, thank you. Oke. Dan karena itulah marilah kita sama-sama sebagai pelajar menggunakan transportasi umum sebagai atau berjalan kaki saja yang rumahnya dekat dari sekolah ya, untuk pergi ke sekolah, juga untuk mengurangi global warming tadi. Okay? So, use public transportation more, less pollution around. Okay, thank you so much. Terima kasih. Oke, untuk kelompok. Oke, silakan dikomentari. Kelompok berapa tadi? 3 ya. Silakan dikomentari. Oke, ya. Apa ini? Duit. Kirain duit. Ya. Oke, silakan komentarnya di kolom komentar di kelompok 3.
keren sesuai data. Oke, keren sesuai data dan melampirkan data terkait. Oke, keren. Itu anak-anak di busnya dibawa ke neraka. Ini yang komentar ini siapa ya? Oh iya, respon. Satu orang satu kelompok aja. Satu orang boleh, satu kelompok boleh. Ya. Baik, karena mungkin waktu ya, kita akan langsung ke sini aja dulu. Untuk yang lain nanti bisa presentasi mungkin hari berikutnya ya. Nah, setidaknya kita sudah tahu kira-kira apa yang telah kita pelajari hari ini. Mungkin bisa kalian kasihkan poin-poin apa yang kita pelajari hari ini untuk mengkonklusikan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Pentingnya menjaga lingkungan, betul? Oke, cara mengurangi global warming dari proses global warming. Ada mitigasi, ada adaptasi, satu lagi apa? Resilience tadi apa? Ketahanan, ya. Banyak faktor yang mempengaruhi pemanasan global, terutama kegiatan manusia sehari-hari. Oke. Bahwa global warming itu disebabkan dari banyak faktor. Oke. Oke, faktor-faktor global warming, cara mencegahnya. Ya. Meskipun lambat tapi pasti. Oh, apa ini? Sayangilah bumi mulai dari hal kecil. Sudah semua? Masih ada? Oke, jadi intinya apa yang sudah kalian tulis ini banyak sekali. Yang paling pokok apa? Sayangilah bumi, oke. Mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri, ya. Nah, oke, baik. Terima kasih hari ini anak-anak kalian sudah belajar semua, walaupun belum semua bisa dipresentasikan. Jadi di kesempatan berikutnya nanti akan kalian mendapatkan waktunya ya. Terima kasih ya sudah berusaha. Bapak pengen tahu bagaimana perasaan Anda pembelajaran hari ini, silakan. Senangnya di mana?
Di dramanya? Di kegiatannya? Informasi baru, Pak. Informasi baru? Di cara belajar kita ini menarik. Menarik. Bahkan dapat ilmu juga dari aura ya. Aura. Sudah semua sudah ngasih? Nah ya Bapak lihat ya. Bentar. Wah, ada yang tidak sempat. Wih, hilang. Wah, ini santan. Ya enggak apa-apa. Belum narik mungkin. Kan mobil. Ya. Oke. Ya. Dah? Oke, terima kasih. Jadi hari ini Bapak cukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat ya. Bukan hanya untuk belajar saja, tapi untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Kita akan ketemu di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu.